Mengenal Hizbullah, ormas asal Lebanon yang pernah hancurkan Israel. Hizbullah atau Hezbollah adalah satu organisasi sekaligus partai politik dan militer Syiah asal Lebanon yang dibentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel, mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Hizbullah memulai gerakannya dalam memerangi Israel dengan melakukan aksi bom syahid. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kekuatan militernya, Hizbullah mampu melancarkan serangan rudal dan melakukan perang secara gerilya. Sekretaris Jenderal Hizbullah saat ini adalah Sayyid Hassan Nasrallah. Sebelumnya posisi tersebut dijabat oleh Subi Al-Tufaili dan Said Abbas Musawi. Hingga kini organisasi Hizbullah telah berkali-kali terlibat perang terbuka dengan militer Israel. Di antaranya adalah perang 33 hari. Perang 33 hari adalah perang yang dipicu oleh keinginan Israel untuk mengambil alih senjata Hizbullah, membebaskan dua milisinya yang sebelumnya telah ditangkap oleh Hizbullah dalam operasi Al-Wa'id Al-Sadiq. Hizbullah di Suriah selain menjadi pendukung pemerintah setempat, ia juga berperang melawan milisi kelompok takfiri. Organisasi ini juga bergerak di bidang kebudayaan, sosial, dan politik. Sebuah stasiun televisi Al-Manar disebut telah berafiliasi dengan Hizbullah. Pada 12 Juli hingga 14 Agustus 2006 terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah yang mengakibatkan invasi pasukan Israel ke Lebanon dengan tujuan menekan serangan Hizbullah di pemukiman Israel. Pelaku bom bunuh diri pada dasarnya bertujuan untuk mengusir Israel dari zona penyangga mereka di Lebanon Selatan. Serangan roket ke pemukiman Israel seringkali tidak akurat dan mengkhawatirkan bagi mereka yang tinggal di sana. Namun masalah terakhir datang ketika Hizbullah menyerang patroli Israel yang mana menewaskan 3 tentara, kabarnya menculik 2 buah tentaranya yang mungkin tewas dalam penyergapan. 5 tentara lagi tewas dalam upaya penyelamatan yang gagal. Israel akhirnya memberlakukan blokade angkatan laut besar di Lebanon, menargetkan serangan udara terhadap institusi dan rumah warga yang terkait dengan Hizbullah, memajukan pasukan darat, menghancurkan posisi mereka di Lebanon Selatan. Namun terlepas dari kehancuran akibat peluncur rudal, skala serangan roket Hizbullah meningkat. Tentara Hizbullah bertekad untuk membuktikan bahwa teknologi Israel tidak mampu untuk menaklukkan mereka. Pertempuran yang terjadi di sekitar Bin Jubail berlangsung dengan sengit. Seringkali terjadi secara langsung, pasukan Israel tidak bisa sepenuhnya mengusir Hizbullah dari kota. Angkatan udara Israel menggempur sebagian besar infrastruktur Lebanon. Peluru udara mereka membuat bagian selatan Lebanon hancur sehingga tidak dapat dihuni. Akhirnya penarikan Israel dinegosiasikan dengan penjaga perdamaian internasional ditempatkan untuk mencegah serangan rudal lebih lanjut, tapi mereka gagal menghancurkan Hizbullah. Perang Lebanon pada 2006 mengakibatkan tewasnya 120 tentara Israel, lebih dari 1.000 tentara Hizbullah. Militer Israel panik. Analis Zionis mengatakan Hizbullah tahu kelemahan Israel dan di perang mendatang para pasukan Israel akan menuju neraka. Benarkah demikian? Media dan analis rezim Zionis menganalisa terbaru apa yang dikatakan dari Sekjen Hizbullah Lebanon, mengakui ini ditujukan bagi Tel Aviv. Hizbullah jelas tahu kelemahan Israel. Dikutip dari stasiun televisi Al-Mayadin, media-media Israel mengatakan statement Sekjen Hizbullah Said Hassan Nasrallah mengatakan tidak ada satupun fasilitas Israel di darat maupun di laut yang bisa lolos dari rudal-rudal presisi Hizbullah yang mematikan. Analis Israel itu untuk masalah Arab, Sherider Amidrol kepada kanal 12 televisi Israel mengatakan Nasrallah bukan hanya mengancam akan menyerang Karis, ia bahkan juga mengatakan siap menyerang seluruh anjungan gas lepas pantai Israel di Laut Mediterania. Ini menunjukkan peningkatan beberapa derajat ancaman sekaligus. Tak hanya itu, bukan hanya mengancam, Hizbullah juga pernah benar-benar menghabisi seluruh tentara dan penjaga di dekat gas milik Lebanon. Di sisi lain, drone-drone Hizbullah juga menyerang pangkalan militer Israel yang tengah
melakukan aksinya. Ia juga menambahkan Nasrallah menyampaikan statement itu dengan latar belakang perundingan antara Israel dan Lebanon yang sudah mulai beberapa minggu dengan mediasi Amerika Serikat dan tengah berlangsung dengan cepat, namun sepertinya Zionis masih mau main licik. Di sisi lain, Ohad Hamu, pengamat masalah Palestina kepada Kanal 12 TV Israel menyebut meningginya suara Sekjen Hizbullah adalah yang paling jelas sejak tahun 2006, sejak kemenangan Hizbullah melawan Israel. Kita berbicara tentang era paling sensitif antara Israel dan Hizbullah, jelas hal ini tidak boleh dianggap remeh. Ohad Hamu menegaskan, era itu sangat penting, era ketika kita berbicara tentang sebuah pemerintahan transisi di Israel, sementara Hizbullah menganggapnya sebagai titik kelemahan Israel. Di sisi lain ada krisis energi global, dan ini Hizbullah, Amerika Serikat dan Israel penipu. Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon menekankan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel penipu dan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Seperti dilaporkan laman El Nasra, Said Hasim Safiuddin seraya mengisyaratkan konflik maritim antara Lebanon dan Israel terkait sumber alam gas menekankan, kami berusaha meraih hak-hak kami dan insya Allah dengan bersandar pada konstelasi militer, bangsa dan mukawamah kami akan mampu mencapai hak kami. Musuh Zionis licik dan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Amerika juga penipu dan tidak boleh percaya pada ucapannya, ungkap Said Safiuddin. Ia juga menekankan kami sadar akan masalah ini dan kami tidak bereaksi terhadap berita media Zionis. Bahkan jika musuh bersembunyi di balik medianya, ini adalah tanda kelemahan. Kami yakin bahwa kami akan mendapatkan hak kami. Lebanon dan rezim Zionis Israel terlibat friksi terkait wilayah seluas 860 km persegi di Laut Mediterania yang memiliki kekayaan minyak dan gas. Perundingan tidak langsung antara Beirut dan Tel Aviv digelar sejak Oktober 2020 di bawah pengawasan PBB dengan tujuan menentukan perbatasan maritim antara kedua pihak. Perundingan digelar 5 kali dan yang terakhir pada Mei 2021. Baru-baru ini, sumber Lebanon menyatakan bahwa Beirut dan Tel Aviv semakin dekat mencapai kesepakatan untuk menentukan perbatasan maritim.